Selamat datang di englishplus.id. Di video ini kita akan membahas tentang noun clause. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa noun clause adalah salah satu tipe dependent clause, selain adjective clause dan adverb clause. Oke, sebelum kita bahas secara detail apa itu noun clause dan cara pemahaman dan penggunaannya, mari kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan noun clause dan cara mengidentifikasinya. Dalam bahasa Indonesia, noun itu sebutannya nomina, atau mungkin sebagian besar dari kalian mengenalnya dengan istilah kata benda. Nah, secara spesifik, dalam bahasa Inggris, ciri dari noun ini selalu bisa kita asosiasikan sebagai something atau sesuatu. Singkatnya, noun itu selalu something atau sesuatu, baik itu abstrak atau concrete. Misalkan tables itu adalah something yang sekaligus mewakili concrete noun, dan juga developments yang mewakili abstract noun. Jadi sekali lagi saya tekankan, noun itu selalu something. Jadi sebuah kata atau frase bisa dikatakan jenisnya noun jika kita bisa gantikan dengan something. Begitu juga dengan noun clause yang akan kita bahas di video ini. Seperti yang baru saja saya jelaskan, konsep dari noun clause ini mudah. Merupakan salah satu tipe dari dependent clause. Noun clause ini berfungsi atau berperan sebagai noun, atau juga bisa berarti menggantikan noun. Maka pastinya untuk mengidentifikasinya sangat sederhana, yaitu bisa digantikan dengan something. Sekarang perhatikan contoh berikut. I can understand why she had to miss the meeting. Dari contoh kalimat I can understand why she had to miss the meeting, kita bisa lihat di sini bahwa I can understand adalah independent atau main clause-nya, di mana I adalah subjeknya dan can understand predicate-nya. Nah, kemudian why she had to miss the meeting adalah noun clause-nya, di mana kita bisa melihat cirinya dengan cara mengganti noun clause tersebut menjadi something, menjadi I can understand something. Kemudian perhatikan juga why adalah konektornya, she adalah subjek, dan had to miss predicate-nya. Oke, begitu juga dengan contoh kedua. Kalimat that the meeting is cancelled needs to be clarified mempunyai noun clause, yaitu that the meeting is cancelled, yang berfungsi sebagai subjek dari predicate needs to be clarified. Ingat, kalau subjek itu pasti noun, maka masuk akal ya jika noun clause juga bisa menjadi subjek dan bisa saya ganti dengan something. Kemudian jangan lupa, di sini konektornya adalah that. Subjeknya adalah the meeting dan predicate-nya is cancelled. Dan sekarang kita lihat konektor apa saja yang bisa digunakan dalam noun clause. Di antaranya ada that, if atau whether, kemudian kata tanya atau WH questions. Dan untuk mengetahui penggunaannya, kita lihat contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah kalimat I know that she graduated from a top-ranked university, di mana konektor noun clause-nya menggunakan that. Konektor that digunakan ketika noun clause tersebut berasal dari statement atau klausa pernyataan. Jadi di sini, she graduated from a top-ranked university adalah klausa pernyataan asalnya. Oke, kemudian contoh kedua, yaitu kalimat I can't remember if he was my classmate, atau I can't remember whether he was my classmate. Di sini konektor yang digunakan adalah if atau whether, yang secara grammar umumnya tidak ada perbedaan, di mana if atau whether digunakan ketika noun clause ini berasal dari yes-no question, atau pertanyaan yang selalu membutuhkan jawaban yes atau no. Jadi, if he was my classmate berasal dari kalimat pertanyaan was he my classmate? Dan perlu diperhatikan dan saya tekankan bahwa bentuk noun clause-nya berupa klausa pernyataan ya, tidak lagi bentuk pertanyaan seperti asalnya. Oke? Kemudian kita lanjutkan ke contoh terakhir, yaitu I don't understand what he talked about in the class. Di sini konektornya adalah kata tanya what ya. Berarti kita bisa simpulkan kalau noun clause tersebut berasal dari WH question, di mana noun clause tersebut berasal dari klausa pertanyaan what did he talk about in the class? Dan sekali lagi,
perhatikan perbedaannya sebelum dan sesudah menjadi noun clause. Asalnya berupa pertanyaan, kemudian pada saat jadi noun clause berubah menjadi pernyataan dengan menggunakan kata tanya sebagai connector-nya. Kemudian contoh lain penggunaan WH question dalam noun clause ada kalimat How he made the audience focus on him is very amazing. How he made the audience focus on him tentunya berasal dari bentuk pertanyaan. How did he make the audience focus on him? Di mana kata tanyanya berfungsi sebagai konektornya. Nah, selain menggunakan kata tanya what and how seperti contoh tadi, kalian juga bisa menggunakan kata tanya yang lain ya, seperti why, when, where, who, dan lain-lain. Kalian bisa coba menggunakannya, kalau perlu kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, jika sudah paham, bagian terakhir akan saya rangkum sedikit posisi dan penggunaan noun clause dalam kalimat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa noun clause fungsinya berperan sebagai noun atau pengganti noun. Maka perhatikan kalimat berikut. This place is incredible. Perhatikan bahwa noun this place bisa digantikan oleh noun clause menjadi What we see before our eyes is incredible. Menarik ya? Bagaimana kalian bisa mengembangkan kalimat sederhana menjadi lebih baik dengan menggunakan noun clause? Kemudian perhatikan lagi contoh berikutnya. All day my brother talked about his pretty girlfriend. Dalam kalimat tersebut ada dua noun, yaitu my brother dan his pretty girlfriend. Dan kedua noun tersebut pastinya bisa diganti dengan noun clause. Tapi di sini saya ganti salah satunya saja, yaitu his pretty girlfriend. Menjadi All day my brother talked about who he is currently dating. Bagaimana? Mudah dan menarik ya? Sekarang kalian coba latihan dengan kalimat kalian sendiri. Kalau perlu, silakan tulis kalimat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian bisa share ke semua orang. Dan jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video.